Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi dan berjumpa kembali dengan saya Pak Pamuji. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fotosintesis. Hari ini kita akan membahas tentang fotosintesis bagian kedua, yaitu tentang perbedaan antara tumbuhan C3, C4 dan CAM atau tanaman Crustacean acid metabolisme atau yang dikenal dengan tumbuhan sukulen, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini nanti diharapkan kalian yang pertama dapat menggolongkan ya tumbuhan berdasarkan cara fotosintesisnya. Kemudian kamu bisa menjelaskan apa saja perbedaan tumbuhan C3, C4 dan CAM. Baik, bagi kalian yang baru bergabung dan belum melakukan subscribe atau like terhadap postingan yang Bapak upload di YouTube, silakan subscribe dan like video-video yang ada di channel Pamuji Santoso. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini ya. Masih ingatkan kalian tentang ya, sebelum kita masuk ke materi apa itu tumbuhan C3, C4 dan CAM. Sedikit mengulang tentang materi fotosintesis, bahwa fotosintesis itu suatu proses metabolisme, lebih tepatnya anabolisme, yang bertujuan untuk membentuk makanan sendiri, karbohidrat, membentuk zat organik sendiri, karbohidrat ya, pada tumbuh-tumbuhan ya. Itu terjadi melalui dua tahap ya, reaksi terang, reaksi gelap ya, dimana reaksi terang adalah reaksi yang mutlak membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang sudah tidak lagi bergantung pada cahaya. Jadi pada reaksi gelap itu keberadaan cahaya sudah tidak berpengaruh lagi. Jadi tidak berarti reaksi gelap ini pasti berlangsung pada malam hari ya. Dan reaksi gelap ini akan terjadi setelah reaksi terang selesai, karena dalam reaksi gelap nanti membutuhkan bahan-bahan, membutuhkan senyawa-senyawa hasil dari reaksi terang. Contohnya nanti ada ATP, ada NADPH2 ya, yang dihasilkan dari reaksi terang yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Jadi reaksi gelap akan terjadi kalau sudah didahului dengan reaksi terang dengan menghasilkan produk-produk tertentu ya. Tolong diingat, produk reaksi terang apa saja, produk reaksi gelap apa saja. Kemudian berikutnya, dalam reaksi gelap ya, yang berkaitan dengan materi kita hari ini, reaksi gelap itu di dalamnya terjadi proses yang namanya siklus Kelvin-Benson ya, dimana dalam siklus Kelvin-Benson itu nanti terdiri dari 3 reaksi ya yang berputar, namanya siklus, pasti reaksi ini berputar. Yang pertama ada reaksi karboksilasi ya, karboksilasi, reaksi pengikatan karbon dioksida ya. Kalau dalam respirasi pembongkaran karbohidrat itu ada salah satu tahapnya yang namanya dekarboksilasi, pelepasan karbon dioksida. Nah, dalam fotosintesis ya, anabolisme itu terjadi reaksi sebaliknya, yaitu karboksilasi, yaitu pengikatan CO2 ya, atau fiksasi CO2. Jadi di dalam fotosintesis CO2 tidak dilepaskan tapi diikat ya. Kemudian reaksi yang kedua adalah reduksi ya, terjadi reduksi. Kalau di dalam respirasi itu didominasi reaksi oksidasi. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi, atau dalam regenerasi ini nanti akan dibentuk kembali senyawa ribulosa bifosfat ya, senyawa berkarbon 5 yang bertugas untuk mengikat karbon dioksida. Jadi proses karboksilasi itu dapat terjadi kalau ada senyawa yang namanya RUBP, ribulosa bifosfat. Nah, ketiga reaksi ini membentuk suatu reaksi yang berputar yang namanya siklus Kelvin-Benson ya. Tolong dibuka catatan fotosintesis reaksi gelapnya ya, dimana karboksilasi itu pengikatan CO2 oleh RUBP ya. RUBP itu berkarbon berapa? Berkarbon 5 mengikat CO2. Nanti
ada 6 CO2 diikat oleh 6 RuBP sehingga terbentuk senyawa besar sebetulnya, senyawa berkarbon 36, tapi kemudian pecah menjadi senyawa kecil-kecil ya, senyawa berkarbon 3 ya, yaitu asam fosfogliserat sebanyak 12 molekul. Ya, kemudian 12 APG asam fosfogliserat senyawa berkarbon 3 ini kemudian direduksi menjadi 12 PgAl fosfogliseraldehid. Namanya reduksi tentu membutuhkan energi dan juga membutuhkan elektron hidrogen ya. Nah, elektron dan hidrogennya itu dari senyawa NADPH2 yang dihasilkan oleh reaksi terang, energinya menggunakan ATP yang juga dihasilkan dari reaksi terang. Seperti itu ya. Kemudian reduksi PgAl nanti dari 12 PgAl ya, 2 PgAl. PgAl itu senyawa berkarbon 3. 2 PgAl akan berubah menjadi glukosa ya. Glukosa kita tahu berkarbon 6 cukup dibentuk dari 2 PgAl. Sementara yang 10 PgAl itu akan berubah kembali atau melakukan regenerasi menjadi RuBP sebanyak 6 ya. 6 RuBP berarti 30 karbon sama dengan ekivalen karbonnya dengan 10 PgAl ya. 10 PgAl itu berarti kan 30 karbon. Nah, itu proses siklus Kelvin-Benson ya. Dibuka lagi catatannya, siklus Kelvin-Benson. Nah, berdasarkan cara karboksilasinya ya, pengikatan CO2-nya nanti ya, berdasarkan cara bagaimana tumbuhan melakukan karboksilasi pengikatan CO2, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 golongan ya. Ada golongan tumbuhan C3, ada golongan tumbuhan C4, dan ada golongan tumbuhan CAM ya. Tumbuhan golongan C3, kenapa disebut tumbuhan golongan C3? Ini karena hasil pengikatan karbon dioksidanya itu membentuk senyawa berkarbon 3. Ya, kenapa disebut tumbuhan C4? Ini karena senyawa pertama kali hasil pengikatan karbon dioksidanya membentuk senyawa berkarbon 4. Ya. Nanti senyawa berkarbon 4-nya itu adalah asam oksaloasetat. C3-nya ini adalah nanti asam fosfogliserat. Sedangkan tumbuhan CAM crucialesian acid metabolism ini senyawa yang kelompok tumbuhan yang ciri utamanya secara morfologi ini adalah tumbuhan yang berdaun tebal, kemudian hidup atau dia bisa beradaptasi di daerah yang kering dan panas ya, atau disebut juga tumbuhan sukulen. Kenapa daunnya tebal? Karena dia berisi cadangan air ya, gitu. Nanti fotosintesisnya agak berbeda ya dengan tumbuhan golongan yang lain, golongan tumbuhan sukulen ini ya. Nah, ini tumbuhan C3 ya, tumbuhan yang biasanya beradaptasi di daerah yang kelembabannya cukup tinggi ya, dikatakan daerah yang cukup basah, kelembabannya tinggi ya. Contohnya adalah padi ya, ini tanaman padi, kemudian tanaman gandum, ini tanaman C3, kemudian tanaman kacang tanah ya, kacang tanah, kemudian ini tanaman kedelai ya. Ini contoh tumbuhan C3 ya. Sebagian besar tanaman di tropis itu adalah tumbuhan C3, termasuk tanaman yang berdaun lebar di sekitar rumah kalian itu adalah tumbuhan C3. Kemudian ada tumbuhan C4. C4 ini tanaman yang bisa beradaptasi di daerah yang panas, terik ya, kemudian juga dengan daerah dengan kadar karbon dioksida rendah ya. Jadi tanaman C4 dikenal dengan tanaman yang bisa beradaptasi di daerah terik, panas, dan juga kadar karbon dioksida yang rendah ya. Contohnya adalah jagung ya, jagung. Kemudian ada sorghum, kemudian tebu. Ini disebut tumbuhan C4 ya. Kemudian tumbuhan CAM atau crucialesian acid metabolism itu contohnya kaktus ya. Kaktus pokoknya yang berdaun atau tanaman yang hidup di daerah kering dan panas ya, kaktus. Kemudian ada nanas ya, kita tahu daun nanas itu tebal ya. Kemudian ada ini bunga lili ya, bunga lili itu bunga yang indah dan memiliki daun yang tebal. Ini contoh dari tumbuhan CAM ya.
Nah, terutama untuk tumbuhan C3 dan C4 ya, kenapa cara fotosintesis berbeda itu berkaitan dengan, atau kenapa karboksilasinya berbeda itu berkaitan dengan struktur daunnya. Jadi struktur daunnya tumbuhan C3 dengan C4 juga berbeda ya. Nah, kalau tumbuhan C3 ya, struktur anatomi daunnya seperti ini ya, biasanya memiliki palisade, jaringan palisade yang nampak jelas. Kemudian ini jaringan jaringan pengangkutnya biasanya antar satu jaringan pengangkut dengan jaringan pengangkut yang lain letaknya agak jauh ya, agak jauh, tidak rapat ya. Kemudian kalau tumbuhan C4 itu, nah struktur daunnya ini jaringan mesofil. Kalau ini mesofilnya kan ada palisade, ada spon ya, tersebar ya. Kalau ini palisade, jaringan palisade atau mesofil dari tanaman C4, lihat mengelilingi ya, mengelilingi berkas pengangkut. Nanti ada jaringan mesofil, ini jaringan mesofil ya, semacam palisade ya, mengelilingi ini sel selubung pembuluh, atau yang ada yang mengatakan seludang pembuluh. Di sini xilem dan floem. Yang warna ini, warna oranye ini adalah xilem dan floem. Ini selubung pembuluh, dan ini mesofil atau palisadenya ya, mengelilingi selubung pembuluh. Kalau C3 enggak. Nah, seperti ini palisadenya ya. Ini yang membedakan struktur C3 dan C4, struktur anatomi daunnya. Dan struktur tumbuhan C4, anatomi tumbuhan C4 sering disebut sebagai struktur Kranz ya. Kranz itu bahasa Jerman yang artinya karangan bunga, karena berkas pengangkutnya itu membentuk seperti struktur berkas pengangkut, kemudian mesofilnya seperti bentuk karangan bunga. Kemudian jarak satu berkas pengangkut dengan berkas pengangkut yang lain dekat, relatif dekat, sangat dekat ya. Ini struktur berkas pengangkutnya, di sebelahnya sudah ada berkas pengangkut lagi. Bedakan dengan C3. C3 agak tersebar ya, berkas pengangkutnya tidak berdekatan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke, nah ini tumbuhan proses ya. Jadi proses reaksi gelap ya, reaksi gelap dari tumbuhan C3, C4 dan CAM itu yang secara prinsip berbeda ya. Kalau tumbuhan C3 itu CO2 itu akan masuk langsung ke dalam mesofil, ini sel-sel mesofil, palisade terutama ya. CO2 langsung diikat oleh RUBP ya, oleh ribulosa fosfat, langsung masuk ke dalam siklus Calvin ya. Kalau tumbuhan C3 ya, tumbuhan yang sebagian besar ada di sekitar rumah kalian itu tumbuhan C3. Jadi sekali lagi, tumbuhan C3, CO2 karbon dioksida langsung diikat masuk ke dalam siklus Calvin ya, karboksilasi, reduksi, regenerasi. Sementara tumbuhan C4 ya, karboksilasinya CO2 tidak bisa masuk langsung ke dalam siklus Calvin ya. Dia masuk dulu ke dalam lintasan C4, namanya lintasan C4 ya, di dalam mesofil ya. Dia membentuk senyawa berkarbon 4 dulu nanti di dalam mesofil, kemudian nanti berpindah ya, suatu senyawa C4 ini akan berpindah masuk ke seludang pembuluh, kemudian di CO2 nya dilepaskan, baru kemudian di seludang pembuluh yang mengelilingi xilem dan floem tadi ya, itu langsung CO2 nya baru diikat oleh RUBP menjadi APG, PGAL dan seterusnya, atau masuk ke dalam siklus Calvin dan menghasilkan glukosa. Nah, ini untuk tumbuhan C4. Bagaimana tumbuhan tumbuhan CAM, tumbuhan CAM ya, secara prinsip, secara reaksi kimia itu sama dengan tumbuhan C4. Jadi CO2 tidak bisa masuk ke dalam siklus Calvin secara langsung, tapi dia membentuk senyawa C4 dulu ya, membentuk senyawa C4 atau masuk ke dalam lintasan C4, kemudian nanti berubah menjadi C4 itu oksaloasetat, kemudian berubah menjadi malat, kemudian CO2 nya lepas ya, baru masuk ke dalam siklus
Kelvin ya. Cuma bedanya dengan C4, CAM ini, kalau C4 tadi lokasinya terjadi di dua tempat ya, di mesofil dan sel-sel selubung atau seludang pembuluh. Kalau tumbuhan CAM ya, baik lintasan C4-nya maupun siklus Kelvinnya ini berlangsung di mesofil ya. Itu bedanya. Cuma bedanya lagi ketika mengikat ketika mengikat senyawa karbon dioksida yang pertama kali atau ketika pembentukan senyawa C4 pada tumbuhan CAM ini berlangsung pada malam hari. Karena tumbuhan CAM, tumbuhan yang beradaptasi di daerah kering ya, kadar airnya rendah, itu umumnya stomata atau mulut daun itu tertutup pada siang hari, sehingga karbon dioksida hanya bisa masuk itu ke dalam tubuh atau ke dalam jaringan daun itu pada malam hari ya, sehingga ini terjadi malam hari, terbentuk senyawa C4 ya, kemudian disimpan, kemudian ketika siang hari nanti senyawa C4 ini akan melepaskan CO2-nya, CO2 baru masuk siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin itu bisa saja terjadi pada siang hari pembentukan glukosanya. Demikian ya perbedaan reaksi antara tumbuhan, reaksi kimia pengikatan karbon dioksida antara tumbuhan C3, C4 dan CAM. Nah, ini reaksi tadi yang C4-nya ya, lintasan C4 ya, tumbuhan C4. Jadi ini karbon dioksida ya masuk ke dalam mesofil ya, tentu melalui stomata, masuk melalui mesofil, diikat oleh senyawa yang namanya PEP, bukan oleh ribulosa bifosfat. Ribulosa bifosfat tidak ada di mesofil. Nanti adanya kalau ada tumbuhan C4 enzim ribulosa atau enzim rubisco ya, itu adanya di sel selubung pembuluh ya. Yang ada di mesofil nanti adalah senyawa PEP dan enzim yang namanya PEP karboksilase. Jadi CO2 nanti diikat oleh PEP, fosfoenol piruvat, dia senyawa berkarbon 3 mengikat CO2 sehingga terbentuk asam oksaloasetat, senyawa yang berkarbon 4. Nah, asam oksaloasetat ini senyawa yang tidak stabil, dia akan berubah menjadi malat. Nah, malat ini senyawa C4 juga sama dengan oksaloasetat, cuma lebih stabil. Dia nanti berpindah ke selubung pembuluh ya. Dari ini mesofil, ini selubung pembuluh, berpindah ya. Nanti malat ketika masuk ke selubung pembuluh dia akan melepaskan CO2-nya ya, melepaskan CO2 sehingga terbentuk asam piruvat ya, senyawa berkarbon 3. Asam piruvat nanti akan berubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP ya, berputar lagi. Sementara CO2 yang tadi keluar dari malat, yang berpisah ya, dilepaskan dari malat, ini nanti akan masuk ke dalam siklus Kelvin ya, diikat oleh RUBP membentuk APG, kemudian direduksi menjadi PgAl ya, 2 PgAl nanti berubah menjadi gula. Paham ya? Demikian ya proses yang terjadi pada tumbuhan C4 karboksilasinya ya. Kalau tumbuhan CAM sama seperti ini, cuman antara lintasan C4 ini lintasan C4 dan siklus Kelvinnya terjadi pada mesofil ya. Ini kurang lebih bagaimana proses karboksilasi pada tumbuhan C4. Kemudian ini rangkuman ya, perangkuman dari perbandingan antara tumbuhan C3, C4 dan CAM. Yang pertama bisa dilihat dari kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan tumbuhan C3 bisa tumbuhan yang beradaptasi di daerah sejuk dan basah atau kelembabannya tinggi. Kemudian tumbuhan C4 tumbuhan yang biasanya beradaptasi di daerah panas dan terik, tapi istilahnya cukup air ya daerah tersebut. Kemudian CAM adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah yang sangat panas atau ekstrim panas dan juga kering, artinya kering itu kadar air atau kelembabannya sangat rendah. Kemudian pengikatan CO2 pertama kali ya, kalau tumbuhan C3 tadi CO2 pertama langsung diikat oleh RUBP dengan dikatalis oleh enzim rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase
ya, atau langsung masuk ke dalam siklus Kelvin. Kalau tumbuhan C4 tidak, ya, tumbuhan C4 tidak. Jadi CO2 tidak diikat oleh RBP, tapi diikat terlebih dahulu oleh PEP, fosfoenol pirufat, ya, senyawa berkarbon 3 dengan dikatalis enzim PEP karboksilase. Ya, ini berlangsung di dalam sel mesofil, ya. Ini yang nanti kemudian masuk ke dalam siklus lintasan C4, ya, lintasan C4. Jadi tidak bisa masuk ke dalam siklus Kelvin langsung kalau tumbuhan C4. Kemudian kalau tumbuhan CM, ya, sama dengan tumbuhan C4, ya, CO2 diikat oleh PEP dengan dikatalis oleh enzim PEP karboksilase. Jadi sama dengan CM sama C4 itu sama, ya, untuk cara pengikatan karbon dioksida yang pertama kali. Kemudian senyawa stabil yang pertama terbentuk, ya. Kalau C3 itu senyawa pertama yang terbentuk yang stabil hasil karboksilase adalah PGA atau APG, asam fosfogliserat. Kalau C4 nanti membentuk asam oksaloasetat yang nanti segera akan berubah menjadi malat, ya. Ini senyawa C4. Kemudian CAM itu sama dengan tumbuhan C4, asam oksaloasetat. Kemudian tempat terjadinya karboksilasi. Kalau tumbuhan C3 itu terjadinya di mesofil, ya, terjadinya di mesofil. Kalau tumbuhan C4 itu terjadi di dua tempat yang berbeda. Untuk lintasan C4 yang tadi PEP mengikat CO2 kemudian terbentuk asam oksaloasetat kemudian terbentuk malat, itu berlangsungnya di mesofil, ya. Mesofil yang ada di mengelilingi selubung pembuluh mesofil, ya. Tapi siklus Kelvinnya berlangsung di selubang atau selubung pembuluh. Nah, kalau tumbuhan CM, baik fiksasi CO2 yang tadi lintasan C4 maupun siklus Kelvinnya itu berlangsung di mesofil. Ini yang menjadi pembeda antara tumbuhan CAM dengan C4, ya, tempat terjadinya. Kalau C4 ada di dua lokasi yang berbeda, yaitu di mesofil sama selubung pembuluh. Tapi kalau CAM, baik fiksasi CO2-nya maupun siklus Kelvinnya berlangsung di mesofil. Ini kemudian perbedaan berikutnya waktunya, ya. Kalau tumbuhan C3 itu karboksilasi atau reaksi terang reaksi gelap itu terjadi pada siang hari, ya, siang hari. Kemudian kalau tumbuhan C4 juga sama, berlangsungnya karboksilasinya tetap pada siang hari. Kemudian kalau tumbuhan C4, ya, tumbuhan C4 ini, ya, tumbuhan CAM itu karboksilasinya berlangsung pada malam hari, tapi siklus Kelvinnya berlangsung pada siang. Fiksasi CO2 pertama kali itu pada malam hari, ya, karena CO2 hanya bisa masuk pada tumbuhan CAM itu pada malam hari ketika stomatanya terbuka. Tetapi siklus Kelvinnya itu tetap berlangsung pada siang hari. Kemudian contohnya tadi sudah, ya, contohnya kalau tumbuhan C3 itu ada padi, gandum, kedelai. Kemudian tumbuhan C4 ada sorghum, tebu, jagung. Kemudian CAM itu atau Crucialesian acid metabolisme atau tumbuhan sukulen, itu contohnya ada nanas, ada kaktus, kemudian ada tadi bunga lili dan seterusnya, ya. Pokoknya daun biasa dengan ciri daunnya tebal, ya. Demikian penjelasan dari Bapak tentang penggolongan tumbuhan berdasarkan cara karboksilasinya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih atas atensinya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.